Mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan beliau, Al-Ustadz Abu Salma Muhammad Hafidhullah, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kepada beliau, Ustadz Abu Salma Muhammad Hafidhullah, dengan tema belajar dari dua wanita pemuka di surga, Asiyah dan Maryam, wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Baik jamaah sekalian, para aba, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diperkenankan Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersua kembali, dapat berjumpa kembali melanjutkan kajian kita, yang mana di malam hari ini kita akan belajar dari dua sosok wanita yang mulia, yakni Asiyah bintu Muzahim dan Maryam bintu Imran, ya, alaihimassalam, ya. Dan ini sebenarnya kajian kita sangat erat kaitannya dengan bahasan kita di bulan yang lalu, ya, yaitu tentang wanita yang terbaik dan wanita yang paling buruk, ya. Dan kita belajar dari wanita yang paling buruk, di antaranya adalah istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh, ya, alaihimassalam. Ya, dua orang wanita yang berada di rumah laki-laki yang paling soleh, laki-laki yang paling baik. Ya, namun ternyata mereka menjadi wanita-wanita ahli neraka. Jadi keberadaan mereka bersama dengan orang-orang soleh ternyata tidaklah menjadi jaminan, ya, tidaklah otomatis menjadi jaminan akan keselamatan mereka. Dan demikian pula sebaliknya, di malam ini kita akan membahas dua sosok wanita yang hebat, yang mulia, yang istimewa. Yang pertama adalah Asiyah bintu Muzahim. Ya, Asiyah bintu Muzahim, ya, alaihassalam, adalah seorang wanita yang mana dia tinggal bersama suaminya laki-laki yang paling lalim di muka bumi. Dan dari beliau kita belajar bahwasanya tidak mesti, ya, seorang wanita ketika dia bersama dengan suami ataupun wali ataupun orang tua ataupun laki-laki yang mana mereka adalah manusia yang paling buruk di muka bumi ini, ya, tapi tidak otomatis menjadikan, ya, wanita-wanita ini juga ikut buruk ataupun ikut jelek. Kita bisa belajar dari sosok Asiyah bintu Muzahim. Baru kemudian nanti kita akan membahas tentang sosok wanita yang istimewa lagi, yaitu Maryam, ya, Maryam bintu Imran, ya, alaihimassalam, yang mana kedua-duanya adalah orang-orang yang istimewa. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita bicara tentang sosok Asiyah, memang nama Asiyah tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyebut beliau sebagai imra'ata Fir'aun. Ya, sebagai imra'atu Fir'aun, ya, sebagai istrinya Fir'aun. Dan juga demikian kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala
itu nyaris tidak pernah menyebutkan nama wanita. Selalu disandarkan nama wanita tersebut, maksud saya ya, sebutan imro'ah atau ummu itu kepada sosok laki-laki seperti imro'ah Fir'aun, imro'ah Imran, ya, dan seterusnya, atau ummu Musa dan seterusnya. Jadi Allah tidak menyebutkan nama-nama wanita di dalam Al-Quran kecuali nanti wanita yang istimewa yang akan kita bahas di bagian akhir dari kajian kita ini. Allah Subhanahu wa taala memuji Ibunda Asiyah bintu Muzahim di dalam surat At-Tahrim ayat ke-11. Dan ini juga sudah kita singgung ya di kajian kita yang sebelumnya, yakni daraballahu mathalan lilladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala daraba mathalan, membuat permisalan, contoh. Kalau sebelumnya tentang wanita atau istri Nuh dan Lut, yaitu lilladzina kafaru, bagi mereka orang-orang yang kafir. Nah, maka sebaliknya di sini Allah memberikan perumpamaan mathalan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Imra'ata Fir'auna, yaitu istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika beliau berdoa, beliau menyeru ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannati, wahai Rabbku, ya, ibnili, bangunkan untukku, dirikan untukku, indaka, di sisimu, baitan, rumah, istana, fil jannah, di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari perbuatannya, dari aktivitasnya. Yang mana kita tahu perbuatan dan aktivitas Fir'aun adalah aktivitas yang buruk dan jelek. Ya, wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Allah ya menyebutkan ya ini secara spesifik imra'atu Fir'aun hanya di ayat ini. Nah, sementara ya sosok Asia itu memang disebutkan ya beberapa kali di dalam Al-Qur'an, tapi tidak dengan sebutan imra'ah Fir'aun. Ya. Taib, nanti insyaallah akan kita bahas. Lalu kemudian demikian pula baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga memuji Ibunda Asia dan juga memuji 3 wanita yang lainnya. Beliau mengatakan apa? Sayyidatu nisa'i ahlil jannati arba'un. Ya, pemuka wanita ahli surga ada 4. Siapa saja? Maryam bintu Imran yang akan kita bahas nanti. Wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, putrinya Rasulullah. Wa Khadijah bintu Khuwailid, yaitu istri dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Asiyah, dan Asiyah. Nama Asiyah disebutkan oleh Rasulullah. Al-Quran tidak menyebutkan nama Asiyah, tapi Nabi yang menyebutkan nama Asiyah. Dan kata para ulama, yang dimaksud Asiyah adalah imra'ah Fir'aun. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kita akan belajar dari Ibunda Asiyah. Kalau kita pelajari, beliau adalah termasuk wanita ningrat, bangsawan terkemuka. Tapi meskipun beliau memiliki ya nasab yang bagus, dari keturunan yang baik, dari keturunan yang tinggi, dari keturunan bangsawan, kemudian termasuk wanita yang memiliki harta, ya, tapi hal ini tidak menyebabkan beliau menjadi sosok yang sombong lagi angkuh. Ya, beliau juga wanita yang penyayang dan pemurah, penuh welas asih, baik hati dan penuh perhatian. Sangat memperhatikan orang-orang di sekitarnya, termasuk rakyatnya. Ya, ini bertolak belakang dengan Fir'aun alaihi la'natullah. Kemudian beliau juga wanita keibuan. Ya, karena beliau tahu wanita itu profesi dan peran utamanya di muka bumi ini adalah sebagai sosok seorang ibu. Ya, bukan seorang ratu, bukan seorang atau disebut dengan wanita karir, bahkan wanita karir sebenarnya sejatinya adalah seorang ibu. Karena karir utama yang paling mulia
di muka bumi adalah sebagai seorang ibu. Anda, wahai para ibu, ketika Anda menginginkan, ketika Anda mendengarkan, ya, maksud saya, dengung-dengung feminisme, ya, kesetaraan gender yang diserukan oleh orang-orang yang tidak punya malu, ya, mereka menyerukan kesetaraan gender, itu sejatinya seruan mereka itu berangkat dari apa? Dari pola pemikiran yang inferior, menganggap wanita inferior, sehingga perlu disetarakan. Artinya, tanpa mereka sadari, yang merendahkan wanita adalah mereka sendiri. Dan sejatinya seruan mereka itu adalah ajakan untuk semakin merendahkan wanita. Wanita diajak untuk keluar, untuk nggak kalah supaya menjadi memegang jabatan-jabatan penting. Wanita juga harus bekerja, ya. Karena menurut mereka masa laki-laki bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi raja, bisa jadi ini dan itu, sedangkan kita wanita masa kita cuma di dalam rumah saja. Mereka lupa bahwasanya di balik sosok presiden, di balik sosok menteri, di balik sosok orang-orang hebat, itu ada ibu yang melahirkannya. Artinya sehebat-hebatnya laki-laki, tetap dia keluar dari rahimnya seorang ibu. Dan ibu itu yang lebih mulia daripada orang tersebut. Ini yang seringkali dilupakan. Ibunda Asiyah adalah sosok wanita yang keibuan. Nanti akan kita sebutkan, ya, sejumlah ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian juga beliau adalah sosok yang kuat, lagi penyabar. Nggak mudah terombang-ambing, tidak labil. Meskipun beliau bersuamikan dan membersamai pria yang paling lalim di muka bumi ini. Dan beliau adalah wanita yang turut dan pertama kali membenarkan kenabian dan Rasulan Musa alaihissalam, dan mengimani Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ketika itu. Dan beliau adalah wanita yang teguh, istiqomah hingga akhir hayatnya, tetap berada di dalam keimanannya, meskipun akhirnya beliau harus dibunuh oleh suaminya sendiri, atas perintah suaminya yang membunuh dirinya. Taib, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang sosok Asiyah bintu Muzahim, ya, maka kita akan dapati memang para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam buku beliau seperti Qasasul Anbiya misalnya, ya, itu memang para ulama ketika menuliskan ini, mereka tidak lepas dari mengambil sejumlah riwayat-riwayat Israiliyat. Dan hal ini adalah secara asal tidak mengapa, karena Nabi SAW sendiri yang bersabda, "Ballighu anni walau ayah, ya, wa hadithu an bani Israil wala haraj, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Sampaikan dariku meski satu ayat. Dan ceritakanlah dari Bani Israel, tidak mengapa. Dan siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya di atas api neraka. Artinya kita membawakan berita-berita dari Bani Israel, selama itu tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah, selama itu isinya, kontennya tidak menyelisihi akidahnya kaum muslimin, maka tidak mengapa. Karenanya kita dapati para ulama-ulama mereka banyak mengambil riwayat-riwayat Israiliyat. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika berbicara tentang Asiyah bintu Muzahim, ya, beliau menjelaskan bahwasanya ibunda Asiyah bintu Muzahim, namanya beliau adalah Asiyah bintu Muzahim bin Ubaid ibn Ar-Rayyan ibn Al-Walid. Al-Walid ketika itu adalah penguasa Mesir. Malikul Misr. Ya, penguasa Mesir di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Adapun As-Suhaili, beliau berpendapat bahwasanya, ya, Asiyah ini termasuk dari Bani Israel, dari cucunya Nabi Musa. Nah, cuman ini memang agak sedikit ganjil, karena beliau sejatinya adalah ibu asuhnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi yang lebih tepat adalah beliau itu sebenarnya adalah oleh sebagian ulama dikatakan sebagai
apa namanya? Amatu Musa. Artinya bibinya Nabi Musa alaihissalam. Cuman ini memang pendapat yang tidak diikuti dengan dalil ya. Dan Ibunda Asia adalah wanita yang terhormat, kaya raya, dan oleh orang tuanya dijodohkan dengan Fir'aun. Jadi beliau menikah itu karena perjodohan, dijodohkan oleh orang tuanya. Ya. Ya, dan beliau adalah ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini sebagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat 9 ya. Surat Al-Qasas ayat ke 9 ya. Dan beliau adalah orang yang pertama kali mengimani dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Dan beliau wanita yang menampakkan keimanannya ketika Fir'aun alaihi lanatullah ya, ketika salah satu putrinya dari istrinya yang lain itu ada tukang sisirnya. Nah, tukang sisirnya ketahuan mengimani Nabi Musa alaihissalam. Maka langsung diperintahkan oleh Fir'aun untuk disiksa dan disiksa sampai mati. Lalu kemudian dibela oleh Ibunda Asiyah dan akhirnya beliau pun ya menyatakan bahwasanya beliau juga termasuk pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dan akhirnya beliau pun dibunuh. Ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat di dalam surat Al-Qasas ya, ayat ke-7 ya. Maka ini kaitannya erat ya dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Allah Azza wa Jalla itu ya menyebutkan wa auhayna ila ummi Musa. Nah, di sini Allah menyebutkan auha. Kalau bahasa letterleknya mungkin mewahyukan. Tapi kata para ulama, sebenarnya kata auha, mewahyukan, kata wahyu itu sendiri, itu memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah ilham. Karena Allah juga, di dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan kata auha itu kepada lebah. Ya. Nah, jadi di sini artinya bukan diberikan wahyu. Sebab ada sebagian ulama ya, itu yang berpendapat ada nabi-nabi wanita. Di antaranya Ibunda Asiyah dikatakan sebagai salah satu nabiyah ya. Sebagai salah satu nabi wanita. Ini sebagaimana pendapatnya itu Ibnu Hazm ya. Cuman ini pendapat yang kata para ulama pendapat yang tidak kuat ya. Ya. Juga demikian pula dengan ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Dianggap sebagai salah satu nabiya dengan dalil ini wa auhayna. Padahal makna wa auhayna di sini artinya adalah kami ilhamkan ila ummi Musa, kepada ibunya Musa. Nah, coba perhatikan. Allah tidak menyebutkan namanya ibunya Musa. Tapi yang disebutkan adalah namanya Nabi Musa alaihissalam. Dan disandarkan beliau sebagai ibunya, ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ila ummi Musa an ardi'ahi ya. Susuilah putramu ya. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Apabila kamu takut khawatir tentang keselamatan putramu Musa, maka ya jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Maksudnya bukan jatuhkan ya, tapi jatuhkan dibuang tidak, tapi ditaruh di suatu tempat dan dialirkan ya, mengikuti aliran sungai ini, Sungai Nil. Nah, pertanyaannya kenapa kok ibunya Nabi Musa alaihissalam ya kok harus melakukan seperti itu? Nah, itu disebutkan oleh para ulama dan juga termasuk para ulama ahli tafsir bahwa di zaman ibunda Nabi Musa alaihissalam, ketika itu Fir'aun membuat dekret ya, membuat keputusan untuk membunuhi anak-anak laki-laki meskipun masih bayi. Nah, tapi ya yang dibunuh itu bukan semua anak laki-laki, khusus dari anak-anaknya Bani Israel. Ya. Nah, para ulama menerangkan kenapa Fir'aun melakukan hal ini? Lantaran karena Fir'aun itu merasa khawatir dan takut tentang akan adanya ya prediksi-prediksi ataupun juga informasi dari tukang-tukang sihirnya bahwa nanti dari Bani Israel akan ada yang menghancurkan kekuasaan dia. Ya. Dan sebagian ulama lagi ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz
Ibnu Katsir ya rahimahullah, ya, tentang alasan kenapa Fir'aun alaihi laknatullah itu membunuhi anak-anak laki-laki dari Bani Israel, itu ada beberapa pendapat. Ya, di antaranya, ya, ada sebagian ulama menyebutkan bahwa Fir'aun itu bermimpi melihat api di Baitul Maqdis di Palestina, ya. Kemudian api itu menyebar dan menghancurkan, ya, bangunan-bangunan di Kipti. Kipti itu sekarang Mesir, di Egypt ya, Egypt, Mesir atau Kipti. Ya. Tapi ternyata api-api tersebut hanya menghanguskan rumah-rumahnya orang-orang Kipti, tidak dari Bani Israel. Dan Fir'aun tak khawatir. Ini adalah pertanda sesuatu menurut dia. Ya. Nah, kemudian sebagian ulama yang lain lagi, ya, itu mereka berpendapat, ya, bahwa apa? Bahwa akan ada keturunan dari Ibrahim dari jalur, ya, Sarah, ya, dari jalur Sarah yang melahirkan Ishak, akan ada keturunannya nanti yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Ya. Nah, ini semua lantaran apa? Lantaran karena penguasa Mesir sempat menangkap, ya, ibunda Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian hendak menodai beliau, tapi Allah melindunginya. Nah, lalu kemudian para tukang sihirnya itu khawatir, karena mereka tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah sosok Nabi yang mulia, yang Allah berikan kelebihan-kelebihan. Dan mereka memprediksikan bahwasanya nanti keturunan Sarah ini akan ada, ya kan, keturunan Sarah berarti kan keturunan Ishak, keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Itu menurut sebagian ulama yang lainnya. Nah, lalu kemudian juga sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir juga, ya, itu juga ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa, ya, rakyatnya Fir'aun dari bangsa Kipti, mereka mengeluhkan kepada Fir'aun alaihi laknatullah, ya, karena jumlahnya Bani Israel yang tidak banyak, ya. Sedangkan mereka itu memperbudak, ya, Bani Israel untuk bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga orang-orang Kipti khawatir mereka kekurangan tenaga kerja. Lalu akhirnya, ya, Fir'aun pun membuat kebijakan, ya, jadi tiap tahun yang dibunuh adalah jadi tahun ini melakukan pembunuhan anak-anak yang lahir dari Bani Israel. Tahun depannya tidak. Kemudian tahun berikutnya dibunuh. Tahun depannya tidak. Nah, karena itu, ya, Nabi Harun alaihissalam menurut para ulama, ya, itu di antara ketika kelahirannya termasuk di antara yang selamat. Karena beliau lahir di tahun yang mana ketika itu tahun tidak dilakukan pembunuhan. Tapi di tahun depannya ketika Nabi Musa lahir, maka semua anak-anak Bani Israel laki-laki dibunuh ketika itu. Nah, karena itu makanya ibunya Musa itu merasa gundah gulana, khawatir, takut dengan anaknya, dan ini suatu hal yang tentunya sangat manusiawi sekali, ya. Jadi makanya Allah katakan fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Apabila engkau khawatir tentang dia, tentang Musa, anakmu itu, maka alirkan dia ke sungai, ya. Wala takhafi, kata Allah, janganlah kamu khawatir, jangan kamu takut. Wala tahzani, janganlah kamu sedih. Karena Allah menjanjikan inna radduhu ilaiki. Karena sesungguhnya nanti kami akan kembalikan anakmu itu kepadamu lagi. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami jadikan anakmu itu termasuk orang-orang yang diutus, artinya menjadi rasul. Ya. Nah, kemudian di ayat ke-8 Allah ceritakan, ya, lalu kemudian ketika Nabi Musa sudah dialirkan, ya, lalu kemudian apa? Maka dipungut Nabi Musa alaihissalam oleh adu Fir'aun. Nah, di sini disebutkan keluarga Fir'aun, ya. Jadi yang memungut keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Yang Allah sudah menentukan bahwasanya nanti anak yang dipungut yang akan tumbuh di dalam kerajaannya Fir'aun ini, dia akan menjadi musuh dan sebab kesedihan bagi mereka. Inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khati'in.
Karena sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentara-tentaranya adalah orang-orang yang bersalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah sebutkan di sini istrinya Fir'aun, ibunda Asiyah, wa qalat imra'atu Fir'aun. Ketika anak itu sudah sampai kepada beliau, ya, maka muncul intuisi keibuan, naluri keibuan, ya. Enggak tega ini anak mau dibunuh. Mungkin beliau enggak bisa ya untuk melakukan pembelaan atau membatalkan dekret suaminya untuk membunuh anak-anak yang lain. Tapi ini anak ada di hadapan matanya. Ditemukan oleh keluarga Fir'aun, dibawa. Kemudian akhirnya ketika ibunda Asiyah melihat Musa yang masih bayi, muncul ya perasaan sayang beliau sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Makanya beliau akhirnya membujuk suaminya. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun berkata kepada Fir'aun. Katanya ibunda Asiyah, ya, Musa ini adalah qurratu ainil li walaka. Ya, dia ini adalah penyejuk mataku dan matamu. Dia ini bisa menjadi penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. La la taqtuluhu. Janganlah kamu membunuhnya wahai suamiku. Dibujuk suaminya. Asa an yanfa'ana. Ya mudah-mudahan dia nanti bisa menjadi manfaat buat kita. Tunattakhidahu walada, atau kita jadikan dia sebagai anak. Kenapa? Karena ya ibunda Asiyah itu tidak memiliki anak dari Fir'aun, dan ini juga di antara salah satu keadilan Allah. Allah tidak izinkan beliau melahirkan anak dari sosok laki-laki yang paling lalim di muka bumi ini. Makanya beliau tidak punya anak. Sedangkan Fir'aun dengan istri-istri yang lainnya, beliau disebutkan punya keturunan yang lain. Nah, oleh karena itu makanya istrinya ini ngomong, Asiyah ngomong, ya kita nggak punya anak ini, boleh nggak ini anak ini ya kita jadikan anak, karena dia adalah anak yang lucu yang bisa menjadi penyejuk mata buatku dan buatmu, ya. Nah, wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi artinya akhirnya oleh Fir'aun ya, jadi diizinkan Asiyah untuk membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian Allah bercerita kembali tentang ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan, menjadi kosong hampa hatinya ibunda Musa. Ya. Ya. Jadi ketika dia tahu Musa ini diambil oleh keluarga Fir'aun, beliau menjadi hampa hatinya, kosong, menjadi takut. Ya in kadat, ya latubdi bihi, ya, sungguh hampir saja dia mau ngomong, menyatakan rahasia tentang Musa itu adalah anakku. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula an rabatna ala qalbiha. Ya, kalau seandainya tidak kami teguhkan hatinya, maka dia mungkin akan ngomong gitu loh. Ya. Litakuna minal mu'minin, ya. Dan supaya dia termasuk orang-orang yang mempercayai janji Allah, karena Allah sudah menjanjikan kepada beliau. Ternyata Musa ini punya kakak perempuan. Disebutkan nama kakak perempuan Musa, ya, memang ada khilaf di antara para ulama. Nah, cuman disebutkan di antaranya oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, namanya Maryam. Ya, nama Maryam. Jadi Musa dan Harun ini punya saudari perempuan namanya Maryam, ya. Jadi makanya nanti ketika kita bahas tentang Maryam itu sempat ditanya oleh orang-orang Bani Israel ketika melihat dia bawa anak, ya, disebut dengan ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Nah, di antaranya karena apa? Karena memang Harun alaihissalam punya saudari bernama Maryam. Jadi maksudnya mereka tahu bahwasanya ada Maryam, wanita yang salihah, wanita yang benar-benar baik. Dalam rangka mereka mengatakan ya ukhta Harun kepada Maryam bintu Imran, dalam rangka untuk semacam ngejek gitu loh. Ya, engkau ini adalah seperti saudarinya Harun. Kenapa engkau melakukan perbuatan keji seperti itu? Itu yang dikatakan Bani Israel kepada Maryam. Ya. Makanya ibundanya berkata waqalat li ukhtihi qussihi, ya.
Jadi ibunya Musa berkata kepada saudari perempuan Musa, ya, kusihi, ikutilah berita tentang Musa alaihissalam. Ya, fa basurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Maka oleh dia tampak ya Musa ini dari jauh sedangkan mereka tidak tahu. Jadi ketika dialirkan ke sungai diikuti oleh kakak perempuannya ya. Lalu ternyata ketika diambil oleh keluarga Fir'aun, Nabi Musa nggak mau nyusu ini. Disusui ke wanita-wanita manapun beliau nggak mau nyusu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang wa harramna alaihi al-maradi' min qablu faqalat, ya, dan kami cegah Musa itu dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang ingin menyusuinya. Maka faqalat, siapa yang ngomong? Maryam, kakaknya Musa. Dia ngomong kepada keluarganya Fir'aun tadi, ngomong kepada ya ibunda Asiyah. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Ya, mau enggak aku tunjukkan kepada Anda ya ahlil bait, keluarga yang mau memeliharanya untukmu, yang bisa menyusuinya dan mereka akan berbuat baik kepada bayi ini. Makanya akhirnya ditunjukkan ibunya Musa. Musa akhirnya balik lagi ke ibunya, disusui oleh ibunya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisih janjinya. Ya. Makanya Allah katakan lagi di sini apa namanya? Faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha. Kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya hatinya senang, kembali gembira, wala tahzana, dan tidak lagi berduka cita. Ya. Walita'lama anna wa'dallahi haqqan. Ya. Ya, dan supaya dia tahu bahwasanya janji Allah itu hak, benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu banyak yang enggak tahu. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kita baca di dalam ayat-ayat ya, setelahnya ya. Ini kalau kita bahas panjang ya. Jadi malah kita menceritakan tentang Nabi Musa ya. Ya. Jadi intinya di ayat-ayat berikutnya ya, Allah sebutkan di ayat ke-14 akhirnya Nabi Musa alaihissalam itu sudah cukup umur ya. Kemudian sudah sempurna akalnya. Kemudian Allah berikan beliau itu kecerdasan. Bahkan Allah berikan kepada beliau itu hikmah, pengetahuan, ilmu. Ya. Nah, lalu kemudian juga Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah beliau sosok yang memiliki tubuh yang kuat, yang atletis. Itu disebutkan di dalam buku-buku Qasasul Anbiya dan buku-buku tafsir. Nabi Musa itu tubuhnya itu adalah tubuh yang kuat, yang atletis. Ya. Makanya ketika beliau sampai di kota Memphis ya. Jadi kota Memphis ini semacam ibu kota dari Mesir pada saat itu. Beliau melihat ada dua orang yang lagi berantem. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari bangsa Kibti. Nah, lalu kemudian orang dari Bani Israel ini ngelihat ini adalah orang dari Bani Israel pula ini, karena tampak dari wajahnya. Akhirnya dihasut. Nabi Musa alaihissalam dihasut, dipanas-panasin, ya. Lalu akhirnya Nabi Musa alaihissalam sebagai manusia biasa dan beliau belum diangkat ketika itu menjadi nabi dan rasul, ya. Beliau pun akhirnya memukul laki-laki dari Bani Kipti tadi tanpa sengaja langsung mati. Ini menunjukkan betapa kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Sekali tonjok langsung tewas, langsung meninggal, ya. Dan ketika tahu orang ini meninggal, Nabi Musa langsung menyesal dan dia langsung memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau setelah itu berjanji tidak akan lagi menjadi penolong orang-orang yang berdosa. Itu bisa dilihat di ayat berikutnya ya. Lalu dan kemudian ketika orang yang ditolongnya ini datang lagi ya Nabi Musa marah dengan dia. Ya. Jadi Nabi Musa marah dan Nabi Musa intinya ingin memberikan pelajaran, lalu kemudian si orang ini dia tuh bilang ya kalau ya intinya bilang, nah kamu itu sudah bunuh orang, sekarang kamu masa mau menyakiti aku gitu loh. Akhirnya sampai berita ini kepada
Ibunda Asia khawatir dan beliau dengar ya orang-orang di kerajaan ingin membunuh Musa, beliau utus salah satu budak laki-lakinya untuk menyampaikan kepada Musa alaihissalam supaya dia pergi. Ya singkat cerita akhirnya Nabi Musa pun beliau pergi ya, pergi meninggalkan Mesir sampai ke Madian. Nah nanti di Madian beliau berjumpa dengan dua putrinya Nabi Syuaib, kemudian beliau menikah dengan salah satu dari putrinya Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib pun membuat perjanjian dengan Nabi Musa alaihissalam supaya Nabi Musa stay di Madian selama 8, ya kalau perlu selama 10 tahun. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyetujui 10 tahun beliau tinggal. Setelah 10 tahun beliau mengajak keluarganya untuk kembali ke Mesir. Nah, ketika perjalanan pulang itulah Nabi Musa melihat ada api di atas bukit dan ketika itu sedang dalam kondisi dingin, beliau izin kepada keluarganya untuk melihat api supaya untuk menghangatkan ya, untuk mencari penghangat buat keluarganya. Nah, tapi ketika beliau sampai di atas bukit, kemudian akhirnya beliau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah, orang yang diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kepada beliau wahyu dan Allah berikan kepada beliau mukjizat. Allah perintahkan kepada Nabi Musa yang membawa tongkat, lemparkan tongkatmu lalu menjadi ular besar. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk kembali agar mendakwai Fir'aun alaihi la'natullah. Nah, akhirnya ya kisahnya terus berjalan. Ini tentang kisahnya Nabi Musa. Akhirnya ya, ketika diperintahkan oleh Allah, beliau menyampaikan bahwasanya beliau ingin untuk melibatkan saudaranya Harun. Kenapa? Karena Harun ini adalah orang yang fasih ngomongnya. Sedangkan Nabi Musa disebutkan oleh para ulama, beliau bukanlah orang yang pintar ngomong. Ya, beliau bukanlah orang yang pintar merangkai kata, bukanlah orang yang bicaranya lancar. Ya, nah, akhirnya beliau minta tolong ya kepada Harun. Akhirnya Allah juga jadikan Nabi Harun alaihissalam, yang mana Nabi Harun adalah saudara sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka berdua diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun alaihi la'natullah. Ya intinya singkat cerita, mulailah muncul di situ polemik, penentangan ya Fir'aun terhadap Nabi Musa. Dan ketika Musa kembali, di antara wanita yang mengimani kenubuahan, kenabian dan rasulan Nabi Musa alaihissalam adalah Ibunda Asia. Baik jamaah sekalian, ya. Lalu kemudian bagaimana wafatnya Ibunda Asia memang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an detail dan juga tidak didapatkan pula ada riwayat hadisnya. Nah, tapi disebutkan di dalam sejumlah athar ya. Jadi ada athar-athar ya, cuman memang atharnya dikritisi oleh para ulama dan juga itu juga berangkat dari kisah-kisah Israiliyat ya. Intinya adalah ketika itu banyak orang-orang dari kerajaan yang mengimani Nabi Musa alaihissalam. Dan sedangkan Fir'aun itu sangat membenci sekali ya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, oleh karena itu beliau tidak segan Fir'aun tidak segan-segan untuk membunuh siapa saja orang-orang yang dia tahu apabila mengimani Musa alaihissalam. Nah, ketika itu ada salah satu putrinya ketika sedang disisir dan putrinya tahu tukang sisirnya ini adalah orang yang mengimani Musa. Langsung disampaikan kepada ayahnya. Langsung ayahnya Fir'aun memerintahkan untuk ya menyiksa si wanita ini. Lalu dibela oleh Ibunda Asia ya. Ya. Nah, itu datang di dalam riwayat yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah ya, bahwa Ibunda Asia itu disiksa dengan 4 buah pasak. Lalu dipakukan di kedua kakinya dan di kedua tangannya. Ya. Lalu kemudian dibiarkan hingga dia mati. Nah, ketika Ibunda Asia itu dipasak, datanglah malaikat. Ya. Datanglah malaikat menaungi beliau, ya. Lalu kemudian Ibunda Asia pada saat itu baru ya beliau itu bermunajat kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah
agar dibangunkan rumah di surga di dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya Ibunda Asia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah yang menjadikan beliau menjadi wanita yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Karena dia tahu hidup di dunia itu hanya sementara. Beliau tidak silau dengan gemerlapnya dunia, tinggal di istana dengan begitu banyak kemewahan. Itu tidak menyilaukan mata beliau. Beliau tetap menjadi sosok wanita yang luar biasa. Wanita yang mulia. Hingga akhirnya beliau pun dibunuh sendiri oleh suaminya. Tapi berakhirnya hidup beliau di dunia mungkin menurut kebanyakan manusia berakhir secara tragis atau yang semisalnya, tapi sejatinya wafatnya beliau adalah wafat karena kecintaan beliau kepada Allah. Dan itu kematian yang indah. Kematian berada di atas keimanan, membela keimanan atas risalah dan nubuah nabinya saat itu, Nabi Musa, ya. Dan Allah pun kabulkan permintaannya. Allah berikan kepada beliau istana atau rumah, ya, di surga. Karenanya jangan heran ketika Rasulullah SAW pun memuji Ibunda Asia, ya, dan dikatakan beliau sebagai salah satu dari sayyidatun nisa'i ahlil jannah, ya. Sebagai apa? Sebagai salah satu sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Ya, thayyib. Sekarang kita bicara ya jamaah sekalian. Ini Masya Allah udah jam 20.20 ya, mudah-mudahan waktu kita cukup nih ya. Karena ini kisahnya Ibunda Maryam bintu Imran ini lebih panjang lagi sebenarnya, ya. Kalau kita bicara tentang Ibunda Maryam, ya jamaah sekalian. Kalau kita bicara tentang Ibunda Maryam, Al-Quranul Karim itu di dalam memuliakan Ibunda Maryam melebihi daripada kitab-kitab yang ada, daripada kitab-kitab Bible atau Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tidak ada satu kitab pun di muka bumi ini, ya, yang ketika membicarakan Ibunda Maryam itu sebagaimana Al-Quran memuliakan beliau. Ya. Allah puji Ibunda Maryam. Ya jamaah sekalian, kalau kita tahu ya, Allah itu ketika menyebutkan kata istofa, memilih secara khusus, memilih secara istimewa, itu adalah menunjukkan orang-orang yang memang spesial. Di antaranya Nabi kita disebut dengan Al-Mustafa. Karena Allah istofahu, Allah memilih beliau. Ya, Allah memilih beliau, ya, secara khusus. Nah, juga demikian ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga memuji siapa? Di dalam surat Al-Imran misalnya 33 ayat 33 sampai 34, ya. Allah memuji empat sosok di sini. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh, disebutkan figurnya. Tapi kemudian dua orang berikutnya itu ternyata Allah tidak hanya menyebutkan figurnya. Allah katakan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Dan Allah memilih secara khusus keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Alal alamin, atas semesta alam. Allah istafa memilih Adam dan Nuh sebagai individu figur. Kenapa Allah kok tidak mengkaitkan dengan kata al, keluarga? Karena memang ada sesuatu di dalam keluarganya Adam alaihissalam, bapak kita, dan keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Ada di antara anak Adam yang melakukan kejahatan pertama kali di muka bumi ini ketika dia membunuh adiknya. Kemudian juga anaknya Nabi Nuh, bahkan istrinya Nabi Nuh kufur kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ada sesuatu di dalam keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah tetap pilih dan Allah puji figur-figur ini. Tapi ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim, Allah lekatkan dengan kata ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim itu memiliki keluarga yang istimewa, yang spesial, yang luar biasa. Dua istrinya, Hajar dan Sarah, melahirkan dua nabi yang istimewa, Ismail dan Ishak. Apalagi dari Ishak itulah lahir keturunan Bani Israel. Ya, keturunan para nabi dan rasul. Ya. Kemudian dari keturunan Bani Ismail
lahirlah nabi yang terakhir untuk ya umat manusia di hingga akhir zaman ini. Tapi yang menarik adalah Allah ketika memuji Imran dan Allah lengkatkan dengan kata apa? Alu Imran, keluarga Imran. Padahal Imran bukan nabi, bukan rasul. Tapi Allah istafahu, Allah pilih beliau. Demikian pula sosok wanita yang Allah pilih adalah Maryam, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 42. Ya, wa idh qalatil malaika. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, yaitu Jibril berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha istafaki. Sesungguhnya Allah memilih kamu, istafaki. Ya. Wa tahharaki, dan mensucikan kamu. Ya. Kemudian diulangi lagi kata Allah Subhanahu wa taala, wastafaki ala nisa'il alamin. Dan Allah memilih kamu, Allah lebihkan kamu dibandingkan wanita-wanita yang ada di dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian muliakan Allah. Kalau kita bicara Al-Quran memuji Ibunda Maryam, tidak ada satupun wanita yang disebut namanya kecuali beliau. Dan nama Ibunda Maryam disebutkan 34 kali di dalam Al-Quran. Sementara nggak ada satupun wanita yang disebutkan namanya langsung secara spesifik. Hatta itu putrinya Rasulullah. Ya, meskipun itu istrinya Rasulullah yang kita tahu mereka wanita-wanita mulia. Mereka juga termasuk penghulu yang paling depan dari wanita-wanita ahli surga. Tapi nggak disebutkan namanya kecuali Ibunda Maryam. 34 kali. Bahkan satu-satunya wanita yang dijadikan nama surat. Surat Maryam, surat ke-19. Dan keluarga beliau, bapak beliau pun juga disebut oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dan dijadikan juga sebagai salah satu nama surat. Imran, Ali Imran, keluarga Imran, surat ketiga. Oleh karenanya Al-Quran begitu memuliakan Ibunda Maryam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ya, kalau kita berusaha mengenal lebih dekat dengan Ibunda Maryam, beliau memang berasal dari keluarga yang luar biasa, istimewa. Allah pilih. Ya, Allah itu istafahum, ya, Allah memilih mereka, ya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 33 tadi, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ya. Kemudian juga bapak beliau, ya, adalah orang yang istimewa. Disebutkan oleh para ulama, ya, Imran itu Imran bin Mathan ibn Al-Azhar ibn Yud bin Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Jadi nasabnya nyambung sampai ke Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya. Sulaiman bin Daud, ya. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Amrom, ya. Imram atau Amrom, ya. Dalam buku-buku Nasrani disebut namanya Yuhakim, ya. Yuhakim, karena beliau memang adalah orang yang bijaksana, ya. Nah, ibunya Maryam adalah wanita mulia, bangsawan dari Bani Israel, bernama Hana bintu Faqudah. Ya, meskipun nama beliau diperselisihkan oleh para ulama. Nah, yang menarik jamaah sekalian, kita bisa belajar nih dari sosok Maryam ini, kenapa kok bisa istimewa? Karena ternyata orang tuanya juga istimewa. Ya, orang tua yang istimewa biasanya akan melahirkan anak-anak yang istimewa. Bapaknya istimewa. Tapi ternyata Imran sebelum Maryam lahir meninggal dunia. Tapi Allah tetap lekatkan namanya. Makanya ketika Allah, ya, berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 35, idzu qalati imra'atu Imrana. Enggak disebutkan idzu qalati Hana. Tapi Allah tetap melekatkan Imran. Seakan-akan Allah enggak ingin melupakan Imran, sosok Imran yang luar biasa. Ingatlah ketika istrinya Imran, Hana, itu berdoa, ya, wahai Rabbku, inni nadartu laka ma fi batni muharrarah. Ya, aku bernadar untukmu anak yang ada di dalam perutku. Nah, jadi di sini saat hamil, Ibunda Maryam bernadar untuk menjadikan anak yang ada di dalam perutnya sebagai muharrarah. Ya. Kata muharrarah itu maknanya adalah, ya,
hamba yang saleh yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang menghabiskan waktunya di mihrab-mihrab beribadah kepada Allah. Dan kemudian kalau kita perhatikan di ayat berikutnya jamaah sekalian, di ayat ke-36 kita diajarkan di situ tentang bagaimana pengasuhan yang sangat luar biasa diajarkan oleh Hana ibunya Maryam. Ya, Allah sebutkan ya, falamma wada'atha, ketika Hana itu melahirkan Maryam, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, ternyata yang aku lahirkan adalah wanita. Beliau khawatir nadarnya beliau tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena anaknya wanita. Makanya Allah katakan wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu dengan apa yang akan dilahirkan oleh Hana. Karena ternyata ibunda Hana ngirain bahwasanya yang akan dilahirkan laki-laki. Makanya beliau ingin menjadikan dia sebagai muharrar. Ternyata wanita. Karena memang apa? Karena beliau mengetahui, beliau katakan walaysa dzakaru kal untha. Karena anak laki-laki enggak sama dengan anak perempuan. Anak perempuan itu ada waktu-waktunya libur dari ibadah. Mereka ada haid, ada menstruasi, ada nifas dan seterusnya. Laki-laki tidak. Nah, sehingga khawatir anak perempuannya tidak bisa optimal di dalam beribadah kepada Allah. Tapi Allah punya rahasia lain. Makanya Allah katakan wallahu a'lamu bima wada'at. Allah jadikan ini wanita yang istimewa. Makanya ketika anaknya perempuan, apa yang dilakukan oleh Hana alaihissalam, wa inni samaituha Maryam. Aku beri nama dia Maryam. Ya, dikasih nama dengan nama yang bagus, nama Maryam. Ya, karena di antara makna Maryam disebutkan oleh para ulama adalah wanita yang salihah. Wanita yang senang beribadah, ya. Wa inni samaituha Maryam. Ini menunjukkan pentingnya kita memberikan nama yang baik buat anak-anak kita. Diajarkan oleh ibunda Hana, ibunya Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Masya Allah, diajarkan juga untuk berta'awudz kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Ya, aku memohon perlindungan untuk putriku ini dan juga anak keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya kata Nabi SAW, Nabi mengatakan ma min mauludin yuladu illa tamassahu syaitan hina yuladu. Ya. Tidak ada bayi yang lahir kecuali bayi itu disentuh oleh syaitan hingga bayi itu berteriak menangis. Ya. Sarikhan, berteriak menangis bayinya. Illa Maryam wa benuha, kecuali Maryam dan putranya. Jadi yang disebutkan oleh Nabi yang ketika dilahirkan tidak menangis, Allah lindungi dari gangguan syaitan adalah Maryam dan putranya. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima doanya. Ya, Allah katakan apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah menerima nazarnya, doanya Hana dengan penerimaan yang baik. Dan kemudian coba perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala wa ambataha nabatan hasanah. Ibunya Maryam yang bernama Hana ini ambataha, menumbuhkan Maryam nabatan hasanah, dengan pertumbuhan yang baik. Allah gunakan kata nabata, ambataha, ditumbuhkan. Ini ada rahasia besar ya jamaah sekalian. Cuman mungkin ini bukan waktunya kita bahas detailnya di sini. Artinya ditumbuhkan ini, anak ini dengan pertumbuhan yang baik. Tapi ternyata usianya Hana tidak panjang. Ya. Jadi beliau setelah itu wafat. Ketika wafat, maka Allah sebutkan wa kaffalaha Zakaria. Maka pamannya, yakni Zakaria, nabi yang mulia yang menikahi bibinya Maryam, salah satu saudarinya Hana, yang mana sampai di usia tua belum dikaruniai anak. Akhirnya Allah berikan karunia kepada Zakaria Maryam untuk menjadi anak asuhnya. Beliau diasuh oleh manusia yang istimewa, nabi yang mulia, Nabi Zakaria. Dan luar biasanya Allah ceritakan ketika Maryam itu sudah usia dia sudah menghabiskan waktu di mihrab, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Dan setiap kali Zakaria itu masuk ke mihrab untuk menemui Maryam, Zakaria selalu dapati ada rezeki.
Kata para ulama, rizkinya itu buah-buahan. Di musim dingin ada buah-buahan musim panas. Di musim panas ada buah-buahan musim dingin. Nah, sedangkan yang seringkali menengok Maryam cuma Zakaria. Ya. Makanya Zakaria heran bertanya, qala ya Maryam, ya. Anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan seperti ini, buah-buahan seperti ini? Qalat, apa kata Maryam? Huwa min indillah. Paman itu dari Allah. Allah yang memberikan. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa perhitungan. Nah, makanya langsung kata para ulama, Zakaria ngelihat rezeki yang Allah berikan kepada Maryam, rezeki yang istimewa, ya, yang sangat istimewa. Langsung Zakaria muncul di dalam benaknya, kalau begitu, ya, apabila aku meminta kepada Allah anak, maka Allah juga insya Allah sangat akan mengabulkannya. Makanya langsung Zakaria, Allah menyebutkan Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah langsung Zakaria berdoa kepada Rabbnya di mihrabnya Maryam. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku anak keturunan yang baik karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha mendengarkan doa. Ya, singkat cerita akhirnya Allah karuniakan kepada beliau putra bernama Yahya. Nah, ini semua adalah bagian dari keluarga Imran. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kelebihan Ibunda Maryam? Allah jaga dan Allah beri rezeki langsung dengan rezeki yang spesial. Di antaranya tadi ya surat Ali Imran ayat 37 ketika Zakaria ya setiap kali kullama dakhala Zakaria, setiap kali Zakaria itu menemui Maryam ya, beliau dapatin buah-buahan tadi ya. Ya, dan itu ternyata adalah buah-buahan yang Allah berikan langsung kepada Maryam ya. Ya, tentunya melalui perantaraan malaikat. Dan beliau adalah wanita yang senantiasa beribadah, sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah Ibunda Maryam ya. Jadi Ibunda Maryam adalah wanita yang istimewa ya jamaah sekalian dimuliakan Allah. Beliau adalah wanita yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan beliau mengikuti perintahnya Jibril alaihissalam. Ketika Jibril di dalam surat Ali Imran ayat 43 ya, Jibril berkata, "Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, ya, hendaklah kamu senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dan Allah juga mengkaruniakan kepada beliau anak yang istimewa, yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Artinya tidak melalui perantaraan pernikahan. Karena Ibunda Maryam wanita yang suci, wanita yang murni, dan beliau tidak pernah dijamah sedikit pun dengan laki-laki. Dan Allah perintahkan Jibril untuk meniupkan ruh kepada beliau. Makanya beliau adalah sosok yang dipilih, disucikan dan dilebihkan Allah dari semua wanita-wanita yang ada di dunia ini. Ya, itu adalah beliau. Ya, nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Innallaha ngetofaki wa ngetoharaki. Ya, wastofaki ala nisa'il alamin. Ya, sesungguhnya ya, wahai Maryam, Allah mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas wanita-wanita di dunia. Ya, lalu kemudian beliau adalah wanita yang sangat taat menjaga kehormatan dan membenarkan kalimat-kalimat Rabb-Nya dan membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan juga beliau dan Nabi Isa itu juga disebut sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga kata Nabi SAW beliau termasuk di antara sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Taib. Ya, ini karena waktu ya jamaah sekalian. Ini slide yang terakhir ya. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Ibunda Maryam ya? Nah, itu diantaranya adalah ya, beliau adalah wanita yang istimewa, yang mencintai Rabb-Nya,
yang senang beribadah dan bertakarub kepada Allah. Dari semenjak kecilnya beliau senantiasa menghabiskan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Lalu kemudian beliau adalah wanita yang pemalu. Ya. Beliau adalah wanita yang menjaga kesucian dirinya. Wanita yang menjaga ya kehormatan dirinya. Beliau enggan, beliau tidak mau ya maksudnya untuk berjumpa dengan laki-laki yang lain ya. Nah, makanya di dalam surat Maryam ayat ke-16 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan wadhkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Maryam itu menjauhkan diri dari keluarganya di suatu tempat ya makanan syarqiyah, yaitu di tempat yang jauh di bagian timur ya. Nah, lalu kemudian Allah menceritakan Maryam apa? Beliau tuh biasa menutupi dirinya ya. Di antaranya di dalam ayat surat Maryam yang ke-17 Allah mengatakan apa? Fattakhadhat min dunihim hijaban. Maka Maryam itu menutupi dirinya dengan tabir dari orang-orang. Nah, makanya ketika Allah mengutus malaikat ya, fa arsalna ilaiha ruhana ya, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Makanya ketika kami utus ruh kami Nabi malaikat ya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dan kemudian dia menjelma menjadi sosok laki-laki yang sempurna. Qalat, Maryam ketika melihatnya langsung berkata, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Itu kata beliau, subhanallah. Sesungguhnya aku berlindung dari dirimu kepada Allah yang Maha pemurah, Ar-Rahman. In kunta taqiyya, apabila engkau wahai laki-laki yang datang itu malaikat, jika engkau adalah orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Beliau takut ketika didatangi sosok laki-laki ini. Kemudian Jibril tadi berkata kepada Maryam, qala innama ana, sesungguhnya aku ini adalah Rasulu Rabbika, utusan Rabbmu, ya, li ahaba laki ghulaman zakiyya, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Makanya Maryam heran, qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Kata beliau, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan walam yamsasni basharun, aku enggak pernah disentuh oleh manusia sedikit pun. Walam aku baghiya, dan aku juga bukan orang yang wanita yang suka berbuat kotor, berbuat keji. Ya. Maka Jibril mengatakan, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah Allah berfirman, itu adalah mudah bagi Allah, bagiku. Ya, agar apa? Nah, ini dalilnya bahwasanya yang tadi ya, beliau dan putra beliau adalah tanda, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Wali naj'alahu ayatan lin-nasi ya. Wa rahmatan minna, yaitu sebagai tanda dan sebagai tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Wa kana amran maqdiyah, dan itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dan beliau juga adalah seorang wanita yang penyabar lagi tabah ya. Ya. Jadi ketika beliau harus melahirkan seorang diri, enggak ada yang membantu. Belum pernah melahirkan nih. Ya, belum pernah melahirkan. Dan beliau menyepi seorang diri ketika melahirkan. Kemudian beliau juga masih belum pernah disentuh oleh manusia. Artinya beliau masih perawan, dan betapa sakitnya ketika harus melahirkan dalam kondisi masih perawan. Tapi beliau adalah seorang sosok yang tabah, yang penyabar. Kemudian ketika anaknya lahir, Isa alaihissalam, maka beliau pun mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Ya. Nah, jamaah sekalian ya, mungkin ini yang terakhir ya. Makanya ketika Maryam membawa Isa, ketika beliau gendong di dalam balutan, orang-orang Bani Israel itu memandang beliau dengan pandangan mata menghinakan beliau.
Mereka berkata, ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a su'in wa ma kanat ummuki bagiyah. Wahai ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Maka ana abuki imra'a su'in. Abimu, bapakmu Imron bukan laki-laki yang buruk. Wa makanat ummuki bagiyah, dan juga ibumu bukan seorang wanita yang suka berzina. Ya, bukan wanita yang suka berzina. Nah, maka di sini disebutkan sebagai ya ukhta Harun. Ya, dipanggil sebagai saudara perempuan Harun. Ya. Nah, dikatakan seperti itu ya, karena apa? Karena kata para ulama memang ada sejumlah pendapat. Pertama tadi, beliau diibaratkan seperti ya kakaknya Nabi Musa alaihissalam yang bernama Maryam. Dan Maryam ini adalah saudari sepupunya Harun. Ya. Lalu kemudian ya juga disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir di bahwa Maryam memang saudara perempuannya Harun. Tapi Harun di sini bukanlah Harun yang ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena antara zamannya Maryam dengan zamannya Nabi Musa itu sangatlah jauh. Ya. Nah, oleh karena itu makanya menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sudah biasa ya mereka ya orang-orang Bani Israel itu menamai anak-anak yang lahir di kalangan mereka dengan nama-nama nabi-nabi mereka, ya. Nah, jadi ini dalam rangka untuk apa? Untuk mengikutkan anaknya di dalam kesalehan orang tuanya. Nah, oleh karena itu makanya ketika mereka melihat ini kok Maryam tampaknya wanita baik-baik nih, kok hamil. Nah, itu menurut mereka gitu. Makanya mereka ya ukhta Harun makana abuki imra'a su'in wa makanat ummuki bagiyah. Ya. Nah, tapi ternyata Allah yang bela. Ya, Allah yang bela. Kenapa? Karena memang Maryam sudah diwahyukan oleh Allah untuk supaya diem, nggak usah ngomong. Makanya di ayat di dalam surat Maryam tadi, ya setelah ditanyakan seperti ini, maka Maryam cuman fa'asyarat ilaihi. Dia menunjuk kepada Isa yang masih bayi, ya disuruh ngomong sama anak bayinya. Makanya orang-orang Bani Israel ngomong, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami kok diajak ngomong dengan anak bayi yang masih berada di dalam gendongan, ya. Kemudian tiba-tiba Isa berkata, qala inni abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, ya. Atani alkitaba wa ja'alani nabiyyah, ya. Allah memberikan aku Alkitab, Injil, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, ya, aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku dijadikan orang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Allah perintahkan kepadaku untuk salat, zakat, ya, selama aku masih hidup. Ya, tayyib jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ya, ini mungkin yang dapat disampaikan untuk kesempatan kita di malam hari ini. Ya, mohon maaf ya. Mungkin kita lewat dari waktu ya, dikarenakan memang kita bahas dua sosok manusia yang luar biasa, yang mana apabila kita bahas ya mendalam dari Al-Qur'anul Karim itu, ya waktu yang singkat ini adalah waktu yang sangat tidak cukup dan tidak memadai. Taib. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Taib. Alhamdulillah, tayyib Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, anak ingin bertanya, bagaimana cara menjadi wanita terbaik sebelum menikah? Bagaimana persiapan terbaik menjadi sholihah agar Allah karuniakan lelaki sholihah juga? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, wa jazakillahu khair wa barakallahu fik. Ya, di antara caranya adalah ya, ketika Anda bertanya dengan pertanyaan seperti ini adalah di antara salah satu tanda kebaikan. Artinya kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Artinya kita ingin supaya kita bisa menjadi sosok yang solehah.
Ya. Dan ini adalah di antara salah satu tanda kebaikan. Dan ini hidayah dari Allah. Harus dijaga, harus disyukuri. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya ya tentunya adalah kita harus terus belajar menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling penting yang harus kita pelajari itu adalah ilmu akidah. Tauhid itu pertama kali harus kita pelajari. Ilmu yang akan semakin menambah ma'rifah kita, pengenalan kita kepada Allah. Karena semakin bertambah ma'rifahnya seorang hamba, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Rabb-nya, maka dia akan semakin cinta kepada Rabb-nya. Semakin bertambah mahabbahnya. Dan apabila seorang hamba dia semakin bertambah mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan semakin nyaman, damai, tenang, tentram, karena dia selalu ingin terus-menerus ya beribadah kepada Allah. Karena ibadahnya dia itu adalah sebagai bentuk kecintaan dia kepada Allah. Dan hal ini yang akan mendorong dia untuk mencari orang-orang yang juga sama, memiliki kecintaan kepada Allah. Karena apabila hamba-hamba Allah yang bersatu ya dengan dasar cinta, mencintai Allah, karena Allah, di jalan Allah, di atas perintah Allah, di atas ketaatan kepada Allah, maka Allah akan langgengkan cintanya. Allah akan langgengkan ya mahabbahnya di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu makanya ya hendaknya pertama kali yang kita pelajari adalah ilmu akidah dulu. Karena ilmu akidah adalah ilmu kita semakin bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, khususnya asma wa sifatullah. Kemudian ketika belajar, hendaknya belajar secara taksil dan tafsil. Taksil sistematis. Ya, yaitu fal aham wal muhim. Dari perkara yang paling penting dulu, kemudian ke perkara-perkara yang lain yang penting-penting, dan juga belajar ya min sigoril ilmi qabla kibari. Dari ilmu yang paling mudah dulu sebelum ke yang berat-berat, yang besar-besar. Kemudian selektif mencari guru, hati-hati ya ketika mencari guru, mencari ustadz. Karena ini termasuk metodenya para salaf dahulu. Karena mereka mengatakan al-ilmu huwad-din, ilmu itu agama, maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil ya agamamu tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ya yang ini semuanya sebenarnya terhimpun di dalam 4 hal ini. Yaitu ilmu, setelah Anda berilmu, amalkan ilmu. Semaksimal mungkin. Praktekkan ilmu yang kita miliki. Kemudian ajarkan, dakwahkan. Terutama kepada orang-orang kita yang paling dekat. Ibu kita, bapak kita, adik kita, saudara kita. Kemudian sabar. Ini adalah 4 kunci keselamatan. Baru kemudian setelah itu kita selebihnya adalah bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan yakini Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Apa yang Allah putuskan pasti baik. Ya. Dan kita hanya diperintahkan untuk akhdul asbab, mencari sebab, ikhtiar. Jadi kita cukup ikhtiar, usaha, mengambil sebab, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Insya Allah apabila kita mematutkan diri kita sebagai wanita-wanita yang baik, insya Allah Allah akan hadirkan, Allah akan datangkan juga laki-laki yang baik. Insya Allah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, tadi Ustaz pertanyaan yang kedua, dan ini mungkin pertanyaan terakhir mengingat waktu yang begitu cepat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap seorang istri yang mendapati suaminya sangat baik ketika bermuamalah interaksi kepada orang lain, tapi kaku terhadap istri dan anaknya? Baik. Ya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebanyakan potret ya dari sebagian besar aba, sebagian besar para ayah dan para suami. Ya.
Jadi mereka ini ya mungkin tampak begitu supel, begitu fleksibel, begitu baik dengan orang-orang lain, tapi kepada keluarganya mereka itu begitu kakunya, begitu kerasnya. Dan ini menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Nabi sendiri yang mengatakan, ya, khairukum khairukum, sebaik-baik orang dari kalian adalah yang khairun li ahlihi, orang yang paling baik dengan keluarganya. Ya, itu di dalam sebuah risalah ya yang sudah kami terjemahkan ya, yaitu tentang 8 kaidah mendidik anak ya. Ya, itu yang belum punya e-booknya nanti bisa 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 diunduh ya. Uh, di situ juga disebutkan oleh penulis ya. Jadi penulis menceritakan tentang ada kenalan dia, yang mana kenalannya dia ini itu ya apa namanya dia sedang curhat ya. Jadi dia tuh curhat. Lalu kemudian dikarenakan penulis ini adalah orang yang memang dia sudah apa namanya pengalaman, ketika dia mendengarkan si penulis ini dia cuma bertanya, ya, apakah hubunganmu dengan istrimu ketika habis bicara seperti ini, engkau kaku, engkau dingin, engkau gini. Orang ini mengatakan sah, sahih, benar, benar seperti itu, benar. Gitu. Nah, dan beliau sampai pada kesimpulan bahwasanya apa? Ya, orang ini adalah orang yang aku kenal selama 8 tahun, orang yang paling khair, orang yang paling baik. Tapi ternyata ya, mendengarkan ceritanya, dia ini adalah orang yang dikatakan ya bukan dalam rangka untuk menjudge ya, tapi memang orang yang nggak baik dengan keluarganya. Jadi di luar itu tampak seperti apa namanya, kalau beliau ibaratkan itu adalah seperti seekor domba yang apa tenang, yang anteng, tapi ketika di rumah itu seperti banteng yang ngamuk. Itu sampai-sampai beliau mengibaratkan seperti itu. Ya. Nah, ini semua ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidaklah lepas dari apa? Pertama, dari ketiadaan ilmu atau sedikitnya ilmu. Bisa jadi mungkin suami ngaji, belajar, tapi ilmu yang dia pelajari seringkali hanyalah sebagai koleksi belaka atau tidak begitu memberikan manfaat untuk dirinya. Atau ketika dia belajar ya cuman untuk ya untuk apa ya? Untuk menghabiskan waktu saja. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajarinya tidak terrefleksikan di dalam amalannya, ya. Jadi dia jauh dari apa? Jadi sebenarnya dia jauh dari ilmu yang bermanfaat, ya. Lalu kemudian juga ya selain itu juga biasanya laki-laki yang seperti ini ya itu dikarenakan ya apa namanya ya dia uh, merasa ketika dia dekat dengan keluarganya dengan istrinya, artinya mereka tahu tentang aib-aib dirinya. Sehingga orang dekatnya tahu tentang aib dirinya, maka sudah nggak ada yang perlu untuk bisa maksudnya dia udah nggak perlu lagi untuk jaim, untuk menjaga, ya udah, ya aneh jelek jelek ya udah, jadi ya sekalian aja ditunjukkan jeleknya, tapi di luar orang-orang nggak tahu, kita tunjukkan yang baik-baik, ya. Nah padahal ini kalau kita tahu bahwasanya kita ini banyak aibnya, kita banyak banyak kurangnya, seharusnya kita berusaha untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki kekurangan itu. Dan alhamdulillah pasangan Anda tahu Anda punya banyak kekurangan, punya banyak aib, dia masih mau membersamai Anda dan mau bersabar bersama dengan Anda. Seharusnya bersyukur kepada Allah. Bukannya malah kita semakin berbuat buruk ataupun berbuat jelek, ya. Nah, baik jemaah sekalian muliakan Allah, ini aduh karena waktu ya. Ya, jadi kalau diminta nasihat, ya nasihat saya yang pertama adalah untuk sang istri ya, adalah banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ketahuilah bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian dari Allah. Dan apabila semakin berat ujian tersebut,
Maka sejatinya ya sebagaimana kata Nabi SAW ya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila menguji seorang hamba, Allah akan mengujinya. Semakin berat ujiannya artinya Allah semakin sayang, semakin cinta dengan hamba tersebut. Karena hamba ini akan semakin fakir, merasa butuh kepada Allah. Oleh karena itu makanya ketika Anda diuji, maka kembalilah kepada Allah. Ya, bermunajatlah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Dan perbaiki hubungan Anda pertama kali dengan Allah. Insya Allah Allah akan perbaiki hubungan Anda dengan selainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tetap terus berbuat baik kepada suami. Seburuk-buruknya suami, sejahat-jahatnya suami. Jadi ketika kita berbuat baik kepada suami bukan karena serta-merta kita ingin membalas kebaikan suami, bukan. Tapi karena ini perintah Allah. Kita berbuat baik kepada suami karena perintah Allah, meskipun suami kita buruk, meskipun suami kita jahat. Karena kita enggak, harapan kita itu bukan supaya kita dapat balas, cuman sekedar dapat balasan kebaikan dari suami, tidak. Itu nanti belakangan, itu bonus. Tapi kita melakukan itu semua adalah lantaran ini perintah Allah. Dan apabila ini kita lakukan, Allah akan memberikan kita pahala yang berlimpah. Karena ini Allah perintahkan kepada kita. Dan karena kita sayang dan cinta kepada Allah, melebihi daripada cinta kita kepada suami kita atau kepada selainnya. Karena ini perintah Allah kita lakukan. Dan ini adalah di antara jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah merupakan jalan hidayah Allah untuk suami kita. Dengan cara kita tetap berbuat baik, tetap kita tidak membangkang, membantah, kurang ajar, tetap kita berbuat baik. Kita tetap melayani beliau dengan sebaik-baiknya karena Allah. Ya, jangan sampai kita punya anggapan, apa suami kayak gitu mau dibaik-baikin malah ngelunjak. Jangan. Ya. Anda menyikapi keburukan suami dengan keburukan tuh malah habis. Pahala nggak dapat, malah kita hanya mendapatkan capek, sakit hati, kemarahan, jengkel, cuman itu toh. Tapi kalau kita belajar bahwasanya ini semua adalah bagian dari ketentuan Allah. Allah ingin menguji kita dan Allah perintahkan kita untuk tetap menunaikan haknya suami. Kita tetap berbuat baik. Ya, semampu kita. Dan kita taati suami di dalam perkara ma'ruf. Tapi yang terakhir, apabila ada hak-hak kita yang tidak ditunaikan oleh suami, ya, dan kita sudah bersabar dengannya, maka kita boleh menuntut. Kita punya hak, misalnya hak untuk dinafkahi, suami tidak menafkahi kita. Kita punya hak, ya, tubuh kita untuk tidak disakiti, tapi suami menyakiti tubuh kita, memukuli kita. Kita punya hak dalam hal kehormatan yang harus dijaga. Ternyata suami kita tidak menjaga kehormatan kita. Kita punya nyawa yang merupakan hak yang harus dijaga. Suami kita malah kadang-kadang ngancam mau bunuh kita dan sebagainya. Waliyadzubillah. Maka kita punya hak yang diperbolehkan untuk kita menjaganya, ya, yaitu setelah tentunya kita berusaha sebaik-baiknya bersabar. Namun apabila itu membawa keburukan buat kita dan tidak ada jalan lain, maka ya sudah. Ya, bahwasanya tidak bersama dengan dia mungkin itu adalah jalan yang paling baik. Ya. Dan ini adalah jalan yang mungkin memang Allah bimbingkan kita untuk mengambil jalan tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan saya yang keliru, yang salah, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menutup majelis ini maka waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada pembawa acara kita. Baik Ustaz, syukron, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz sudah membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang Ustaz bagikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan semoga kebaikan Ustaz dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu ahsanal jazaa. Terima kasih banyak Ustaz. Dan terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah mau mendengarkan ilmu yang insya Allah bermanfaat ini. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk selalu mengamalkan ilmu yang sudah kita terima. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mari kita tutup majelis kajian pada malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Informasi